Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang Jurnal Bahasa Indonesia, analisis aliran linguistik tradisional. Langsung saja, yang pertama ada sejarah aliran linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional muncul dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19. Dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan spekulasi. Spekulasi yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris tetapi datanya dari dongeng atau cerita. Tahapan yang kedua yaitu observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tapi tidak sampai merumuskan teori. Tahapan yang terakhir adalah tahapan perumusan materi. Kemudian yang kedua yaitu masa munculnya linguistik. Linguistik pada zaman Yunani, kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-2 Masehi. Yang kedua ada kaum Aleksandrian. Panini adalah seorang sarjana Hindu yang telah menyusun kurang lebih 4.000 perian tentang struktur bahasa Sanskerta dengan prinsip-prinsip dan gagasan yang masih dipakai dalam linguistik modern. Yang ketiga ada zaman Romawi kuno. Aliran ini memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman Stoik di Yunani. Buku ini dibangun dalam bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapatkan perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca. Kemudian ada tokoh-tokoh linguistik tradisional. Pada zaman Yunani kuno, ada kaum Sofis pada abad ke-5, kemudian ada Plato tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian ada kaum Stoik berkembang pada permulaan abad keempat. Kemudian pada kaum Aleksandrin, itu tokohnya ada yang pertama Panini, sarjana dari India pada tahun 400 sebelum Masehi. Yang kedua ada Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949 dari Amerika. Kemudian zaman Romawi kuno. Ada Varro tahun 116 sampai 27 sebelum Masehi dan Prisia. Kemudian pada zaman pertengahan di Eropa ada Petrus Hispanus tahun 1276 sampai 1277. Kemudian tokoh-tokoh linguistik tradisional yang ada di Indonesia adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.